logika. Yang kita pakai logika. Pertama saya akan kasih logika. Bu, setiap datang 17 Agustus nih masyarakat Indonesia rame-rame memperingati 17 Agustus, betul? Betul apa betul? Kenapa? Supaya yang belum tahu, yang sudah tahu supaya tidak lupa akan perjuangan orang tua kita dulu, betul? Masya Allah, bangsa ini dijajah oleh beberapa negara, betul? Makanya saya suka lihat film itu tuh, film jadul, film penjajahan. Overdomi, kue orang, pemberontak, kue bunuh, tembak mah. Ya orang sono kan senjatanya betul punya senjata pistol, bener nggak? Ada yang lagi yang obatnya sampai ke bawah, apa namanya tuh? Kalau di Sunda namanya bregedet. Bener nggak? Ada yang panjang diarahin, cus, apa tuh namanya? Maryam. Ada Maryam, ada. Mereka punya Maryam, sementara rakyat Indonesia hanya punya bambu runcing, betul? Kalau menurut logika nggak bakal menang loh bambu runcing ngelawan Maryam. Tapi dengan kekuatan orang kita dahulu, hakikat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Maryam dicolok bambu runcing, joak Maryam. Kalah Maryam sama bambu runcing. Maka alhamdulillah setelah merdeka Indonesia, masyarakat Indonesia ramai-ramai setiap 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Pesta rakyat, ada yang lomba balon, ada Bu? Ada yang lomba joget juga ada? Ada nggak? Ada yang lomba balap karung, ada? Bahkan di Cianjur ada lomba panjat pinang, hadiahnya janda bohai. Benar ada. Coba nanti Pak RW kali-kali di GSG panjat pinang, hadiahnya janda, saya mau ikutan. Tapi kalau jandanya nenek-nenek saya kagak. Siap. Bahkan di GSD memperingati 17 Agustus gak cukup 1 hari, betul? Seminggu, 2 minggu, bahkan hampir sebulan, benar? Bahkan dananya juga habis berapa juta Pak RW? 5 miliar, 10 juta lebih habis Pak RW, betul? Betul nggak? Benar kan? Padahal Indonesia ini hanya bagian kecil dari dunia. Tapi Allah melalui Nabi Muhammad SAW, bukan Indonesia saja yang Allah perdekakan, tapi seluruh dunia Allah perdekakan minal zulumati ilan nur. Allah perdekakan dari zaman jahiliyah menuju zaman hidayah. Alhamdulillah. Gak bakal ada 17 Agustus kalau nggak ada Nabi, bener gak? Maka kalau RB habis 10 juta, Maulidan harus habis 20 juta. Benar, setuju? Setuju nggak? Siap tuh, awas tak tagih. Logika kedua. Di sini ada yang suka ulang tahun anak, Bu. Ada ulang tahun anak kan? Kalau ulang tahun ibu suka beli apa? Kue, beli balon, beli pita, beli apa lagi? Setumpang. Beli hadiah, beli segala-gala. Habis berapa duit? Hah? Ada yang habis 1 juta, 2 juta, bahkan habis puluhan juta, benar? Benar. Kalau anaknya umur 2 tahun, lilinnya 2. Umur 3 tahun, lilinnya 3. Lilin dinyalahin, tepuk tangan semua. Panjang, serta mulia, serta terima kasih. Nanti besok datang lagi ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, Bu, ini umur sebenarnya bukan nambahin, bukan manjangin, hakikatnya umur itu ngurangin, betul? Betul nggak? Makanya nanti ibu kalau di sini mau ulang tahun, saya kasih nyanyiannya, mau nggak? Ini yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ibu ulang tahun anak, bapak ulang tahun anak, nyanyinya begini.
pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya, serta waspada, takut ke neraka. Siap? Nih kita ulang tahun anak habis jutaan, betul? Yang sebenarnya anak tuh belum tentu bikin kita bahagia dunia dan akhirat, betul? Betul enggak? Bahkan sekarang bukan lagi anak kecil Pak Bu yang ulang tahun, nenek-nenek sekarang ulang tahun. Genit nenek-nenek ulang tahun, udah 60 tahun ulang tahun, lilinnya 60. Lilin dinyalain, ditiup lilin, bukannya lilin yang mati, gigi pada copot. Genit nenek-nenek sekarang mah, bener enggak? Nenek-nenek zaman now pakai celananya celana legging, kaosnya ketat warna pink, rambutnya dipirang, pakai kacamata warna hitam, pagi-pagi jogging ke depan, kupingnya ditutupin pakai handset, sambil lari aja dia jogging, tang ting tung ting tang, tang ting tung, tang ting tung, tang tang. Ya apa sih hari lagu masih apa? Waduh, nenek-nenek jogging, rambutnya dipirang, pakai kacamata, kaosnya warna pink ngetat, pakai legging, di perapatan ketemu sama 4 pemuda yang lagi mabok. Gara-gara apa tuh? Ya apa lain? Gara-gara sebotol minuman mabok. Ya namanya orang mabok ngelihat nenek-nenek pakai legging terus rambutnya dipirang, kirain perawan. Akhirnya nenek-nenek diperkosa. Ngejadi nenek-nenek diperkosa 4 pemuda, lari minta tolong, datang ke RT Aris. RT Aris tolong nenek. Kenapa nenek diperkosa? Masih apa? 4 pemuda. Terus nenek gimana? Alhamdulillah nenek masih seger. Terus 4 pemuda jadi mana? Di sono, di rumah kosong. Pas dilihat 4 pemuda tergeletak semua. Ada yang bibirnya ngebusa. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat, dibawa ke Monhal. Dapat 5 menit dokter keluar. Dok, gimana itu keadaan pasien? Alhamdulillah, untung Bapak cepat dibawa ke sini. Kenapa emang dok? Aduh, hampir jantungnya terbakar karena ini pasien positif keracunan susu tahun 45. Expired. Terus Susu basi nasional. maka kita jadi umat Islam bangga kita punya nabi yang hebat, betul? Betul. Mana kehebatan Rasul? Ada satu riwayat jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta. Terlebih dahulu Allah ciptakan Nur Muhammad. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam tahu? Tahu siapa Nabi Adam? Hah? Bapak moyang kita, betul? Betul. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Adam diam di surganya Allah. Nabi Adam merasa heran melihat satu nama terpampang yang bergandengan dengan lafaz Allah. Siapa? Muhammad. Setiap ada lafaz Allah ada lafaz Muhammad. Setiap ada lafaz Allah ada lafaz Muhammad. Di surga setiap ada lafaz Allah ada lafaz Muhammad. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, ini siapa Muhammad? Mulia amat nih Muhammad, hebat amat nih Muhammad, sampai namanya disandingkan denganmu ya Allah. Kata Allah, Muhammad adalah nabiku, cahayanya sudah aku ciptakan sebelum kamu, bahkan sebelum alam semesta, yang nanti Muhammad akan menjadi pemungkas seluruh para nabi yang akan memimpin seluruh umat. Bahkan ketika Nabi Adam diam di surga, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad, Allah titipkan di pundak Nabi Muhammad sebelah kanan. Maka para malaikat sujud kepada
pada Nabi Adam, cuma sujudnya di belakang Nabi Adam. Maka Adam berkatanya, lima yakifuna khalfa dhahri ya Rabb. Ya Allah, kenapa ini pada malaikat ini sujud di belakang saya? Kayaknya nggak sopan amat di malaikat sujud di belakang. Kata Allah, karena di pundakmu yang sebelah kanan aku titipkan cahaya Muhammad. Seperti apa cahaya Muhammad, saking mulianya malaikat pun pada sujud. Ya Allah, tolong pindahkan cahaya Muhammad ke depanku ya Allah. Maka Allah pindahkan dari pundak Nabi Adam yang sebelah kanan, Allah pindahkan ke kening Nabi Adam. Maka otomatis malaikat sujud di hadapan Nabi Adam. Ngerti nggak? Ya Allah, hebat amat nih cahaya Muhammad, sampai malaikat pun mengikuti sujud. Dari pundak pindah ke kening, dari tidak kelihatan oleh Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya ingin lihat bagaimana cahaya Nabi Muhammad. Maka dari kening Nabi Adam Allah pindahkan ke telunjuk Nabi Adam alaihi salam. Dari pundak ke kening, dari kening ke telunjuk. Maka Nabi Adam tidak henti-hentinya memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih dipindahin kemana nih? Ke buat apa nih telunjuk nih? Hah? Jangan macam-macam nih ada telunjuk nih. Ini punya kelebihan dibanding jari-jari yang lain. Ini telunjuk ini bisa dijadikan alat komunikasi tanpa penjelasan. Kalau ada orang yang itu artinya apa? Diam. Pernah ada nyuruh orang diam pakai jempol? Enggak. Kalau ada orang yang isyarat, apa tuh? Gila. Pernah yang isyarat pakai gini? Ya ada, betul. Bahkan menurut ilmu kedokteran, dari telunjuk ini Bu, Pak, di telunjuk ini ada urat yang nyambungnya ke hati. Ada urat nadi yang nyambungnya ke hati. Apa ini bisa dibuktikan Ustaz? Bisa. Silahkan pulang dari sini, ibu tunjuk muka suami. Dasar. Sakitnya di mana? Di sini. Benar nggak? Bahkan ketika kita sholat, ketika kita baca at-tahiyyatul sholawatut assalamu alaika Nabi. Ayo baca bareng. Wahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pinter. Nanti besok malam ngaji lagi ya nak ya. Ketika kita baca tahiyat dalam sholat, asyhadu alla ilaha pakai apa? Pakai telunjuk. Yang mata tadinya sunnah melihat ke tempat sujud, maka ketika illallah telunjuk, sunnah mata dilihatkan ke telunjuk. Apa pernah di sini ada yang sholat nggak pakai telunjuk, pakai jempol? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak? Besi ayak itu di dia mah. Ada yang nanya sama saya, Ustadz itu kalau telunjuknya buntung gimana ya? Atau pakai aja nggak apa-apa. Kalau buntung telunjuknya pakai aja, jangan diganti pakai yang kiri. Asyhadu alla ilaha illallah. Hebat Nabi kita. Terus, maka kita yang memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab masuk surga bisa dengan dua jalan. Bisa dengan rahmat Allah, juga bisa dengan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngan
ngandelin amal, maaf, amal yang mana yang akan kita banggakan buat kita masuk surga, betul? Betul nggak? Sholat Ustaz, sholat yang mana? Maaf, jangankan orang bodoh, orang pinter. Saya kasih contoh misalkan punten ya, Ustadz Udin misalnya, Ustadz Udin ditelepon sama Pak Camat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, bisnis kita tembus. Pokoknya jatah Pak Ustadz itu 1 miliar. Alhamdulillahirobbilalamin. Gak lama datang waktu sholat zuhur. Allahu Akbar. Ustadz Udin sholat, khusyuk sholatnya gitu. Sholli fardhu. Allahu Akbar. Bismillah. Khusyuk. Dapat 2 rakaat. Tidit tidit tidit. Kata Ustadz Udin, wah Camat. Allah. Assalamualaikum. Beres sholat kirim Pak Camat, Pak RT Haris nganterin surat pajak. Malah yang paling histeris Pak Bu, saya punya tetangga ibu-ibu. Itu di pinggir rumahnya dia punya pohon kelapa 5 berdekatan dengan kamarnya. Pas hari itu ada yang mau borong kelapa, yang beli kelapa. Bu, ini kelapa mau dijual? Iya mau dijual. Berani berapa? Ya udah nggak apa-apa, satunya 3.000. Ya udah, panjat aja, ambilin semua. Saya mau sholat dulu, kata ibu-ibu. Beres sholat, selesai ngambil kelapanya, manjat kelapanya, ditanya, Bu, ini semua kelapanya cuma ada 50 biji. Kata ibu-ibu, 60. 50 Bu, 60. Ternyata yang manjat curang, diumpetin 10-nya. Kenapa si ibu tahu? Ternyata dia sholat ngitungin kelapa. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilan. Allahu Akbar. Pluk 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pluk 2. Itu sholat zuhur 4 rakaat isinya kelapa 60 biji. Di mana coba amal yang mana yang kita banggakan? Ustaz, puasa Ramadan, kita mah pindah jam tayang. Bener nggak? Masya Allah, puasanya kita mah pindah jam tayang doang. Apalagi udah 2:30, penglihatan mulai error. Lihat air got, kelihatannya air cincau. Apalagi kalau lihat yang kuning-kuning, detai, itu kelihatannya kayak goreng pisang. Jalan, goreng pisang siapa nih? Masih aja. Tai. Masya Allah. Dia ngelihatnya jam lagi, benar. Pas sudah dekat mau maghrib, wow, Masya Allah, itu di meja numpuk pembukaan, semuanya ada. Goreng pisang, bala-bala, goreng tahu, kolak, pokoknya semuanya ada. Dia duduk aja sambil nunggu maghrib. Begitu maghrib datang, yang ada belum nyampe bar, goreng pisang udah habis 4. Masya Allah. Apa bisa dibanggain amalnya? Kenyang perut. Begitu mau terawih, berangkat paling terakhir, dia ngintip dulu dari jauh, siapa nih imamnya ya? Bener nggak? Pas diintip imamnya, waduh, nih imamnya lemot, bunuh diri gua, pulang. Ada yang kayak begitu di sini ada? Emang potong anak habis ini. Sodakoh Ustaz, sodakoh yang mana? Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas, kadang-kadang suka pengen diumumin di masjid. Assalamualaikum Pak DKM, ini saya mau nyumbang 500.000, bilangin ya, umumin di masjid nama saya. Ada lagi yang nyumbang, Pak DKM, ini saya mau nyumbang 1 juta, bilangin ya, nanti Jumat umumin di masjid. Oh iya Pak. Begitu sholat Jumat kata DKM,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, alhamdulillah kita mendapat sumbangan dari Bapak Rohman sebesar 1 juta. Bapak Rohman berdiri, makasih, makasih. Kata yang di belakang, sombong. Baru 1 juta, sombong. Kita juga dapat sumbangan dari Bapak Rohim sebesar 2 juta. Bapak Rohim berdiri, terima kasih, terima kasih. Yang di belakang sombong. Harusnya jangan begitu, yang bagus tuh pakai hamba Allah. Terus kata DKM, alhamdulillah kita juga dapat sumbangan 10 juta dari hamba Allah. Alhamdulillah. Kata yang belakang, itu punya saya tuh. Masya Allah. Amal yang mana? Makanya kita bangga punya Nabi Muhammad SAW. Siapa sih Nabi Muhammad? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari maulaya sholli wa sallim daiman Muhammadun basyarun, Muhammad manusia sama seperti kita, betul? Betul. Kita makan, Nabi Muhammad juga Makan. Kita minum, Nabi Muhammad juga Minum. Kita tidur, Nabi Muhammad juga Tidur. Kita keringetan, Nabi Muhammad juga. Cuma beda, keringat Nabi Muhammad wangi, keringat kita mah Asem. wangi, Bu, keringat Nabi Muhammad. Nabi kita tuh keringatnya wangi minyak misik. Bahkan salah satu istri beliau yang namanya Umi Salamah, kalau itu Nabi Muhammad datang hilir bagiannya, itu istrinya Masya Allah ngelapin keringat Nabi, dilapin keringatnya, udah dilap, diperas, dimasukin ke dalam botol, dijadiin minyak wangi. Hebat nggak? Hebat. Nanti ikutin sama ibu. Suami pulang kerja, suami ibu keringetan, dilapin, Pak, nanti ya dilap dulu, kata Pak Ustadz juga, lapin, semuanya dilapin keringatnya, diperas, masukin ke dalam botol, kalau ibu kondangan pakai. Insya Allah yang ada di hajatan pingsan semua. Nabi Muhammad manusia sama seperti kita. Kita tidur, Nabi Muhammad juga tidur, cuma beda Nabi Muhammad mah. Nabi mah walaupun tidur hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat manusia biasa yang ada pada diri Nabi sama sekali tidak mengurangi pangkat dan derajat Nabi. Nabi makan tidak mengurangi pangkat kerasulannya disebabkan makan. Nabi minum tidak mengurangi pangkat kenabian dan kerasulan disebabkan minum. Betul? Yang nama itu namanya sifat a'rad basyariyah, jaiz hukumnya di Rasul. Siapa Muhammad? Walaisa kal basari, manusia tapi bukan manusia biasa. Kata orang sekarang bukan kaleng-kaleng, Bos. Bukan manusia biasa. Kenapa bisa bukan manusia biasa? Bal huwa yakutatu, Nabi Muhammad ibarat intan permata. Ibarat intan permata. Ibarat permata, Bu. Permata kecil harganya mahal gak, Bu? Di sini ada yang punya permata, ada? Ada juga yang tinggal di permata tuh. Mahal harganya, betul. Tapi kita wanasukal hajari, kita yang ada di sini ibarat batu bata. Batu. Saya tanya, batu bata mahal nggak? Murah, mana? Murah kalau satu, murah. Paling harganya paling mahal goceng, bener nggak? Tapi kalau batu batanya banyak, 1 truk, 2 truk, 3 truk, bahkan 1 kontainer, mahal nggak? Mahal, bisa jutaan.
Ini ibarat buat kita, kalau kita ingin jadi manusia yang berharga di mata Allah dan makhluknya, harus berjamaah, sholat berjamaah, ngaji, manakiban, ratiban, bikin anak berjamaah. Cek Pak RT Aris, para masyarakat, ini malam Jumat jam 12 kita siap bikin anak berjamaah. Berjamaah. Begitu datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang adan pemuda. Makanya di GSB pemuda harus maju, siap. Subhanul yaum rijalul gun. Pemuda di hari ini dia akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul? Jangan adan subuh kakek-kakek mulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Febri aja, Pak Febri. Beres adan dia komat, beres komat, waduh. Adan di San Nggak, Siro. datang Pepen sama Udin teman waktu kecil. Sholat berjamaah, imamnya Udin, makmumnya imamnya Ocin, makmumnya Udin sama Pepe. Usolli pada subhi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Udin lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lupa. Sejam lupa. Dolin, kata Udin, dolin. Pengen merah dolin. Sejam kemudian waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata Udin, tolol Cid, Yasin lagi, waduh. Kata Ocit, gua keceplosan, kenapa baca Yasin? Mau berhenti gua gengsi, mau terus gua nggak bisa. Kata Ustaz juga baca surat Masunah ini. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata yang di belakang, ampun. Pepe narik, gantian, gua yang jadi imam. Beres lu. Pepen jadi imam. Waladhdallin, gua mah yang pendek-pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Waduh, pasti tabat lagi nih, balik lagi nih. Setengah jam muter-muter di tabat. Akhirnya aku nyerah gua. Tinggal pilihan yang terakhir, Udin. Din, lu jadi imam. Aduh, gua kagak bisa. Gak ada pilihan lagi. Oke, kalau begitu, doakan saya kawan. Akhirnya Udin mah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Nah, gua mah yang pendek-pendek aja. Jam udah 6:30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Waduh, pasti kausar lagi nih. Kata Udin, berjuang Din. Udah Din, lillah aja lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang makmumnya mati semua. Beres ya? Ayo
makanya yang muda maju. Betul? Betul. Berjamaah. Di mana Ustaz berjamaahnya? Masjid, musola. Ini tempat peribadahan kita yang kita wajib jaga kesuciannya. Betul? Makanya ketika orang yang masuk ke musola atau ke masjid, dia melihat najis, maka dialah orang yang pertama yang wajib membersihkannya. Bapak masuk masjid, begitu masuk masjid melihat ayam berak di masjid, bapak wajib cuci tuh. Jangan kayak tetangga saya, udah tahu ada ayam berak di masjid, bukannya dipel, bukannya dibersihin, malah ngambil spidol dia, dibuletin, dibuletin, bacain awas tai ayam. Datang lagi yang kedua, waduh siapa yang nulis, bego nih, bukannya dihapus malah ditulis juga, dasar bego lu, bukannya dihapus malah ditulis, ini tai ayam. Jaga kesucian. Dan masjid itu salah satu tempat di mana kita semua sama di hadapan Allah. Betul? Betul nggak? Menyembah Tuhan yang sama, arah kiblatnya sama, dengan bahasa yang sama, dengan gerakan yang sama. Tuhannya sama, siapa? Allah Subhanahu. Kiblatnya sama, mana? Ka'bah. Kamu dari mana? Saya dari kidul, kiblat ke Ka'bah. Kamu dari mana? Oh saya dari Lor, ngidul ke Ka'bah. Semuanya ke Ka'bah. Gerakannya sama, bahasanya pun sama. Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Awas ya ada bahasa Makoli, tabok koy. Sama. Ini artinya bineka tunggal ika. Beda-beda tapi Tetap sama. Tuhannya sama, arah kiblatnya sama, bahasanya sama. Kenapa? Atuh repot kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betul? Repot Pak kalau sholat pakai bahasa masing-masing, Bu. Kalau kata orang Sunda, Allah nu maha agung. Malaikat aya naon sih aya. Kalau kata orang Padang, Allah nandada. Rancang ada. Yang paling parah orang Ambon. Allah sing ada lawan. Waduh, repot nggak? Kemudian terapkan sholat berjamaah. Apa sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu hidup bernegara, bermasyarakat. Berjamaah itu ada imam, ada makmum, ada pejabat, ada rakyat. Betul nggak? Tukang mabok boleh jadi makmum, silahkan. Nggak ada pemilihan makmum. Tukang adu ayam Pak Ustadz boleh jadi makmum, boleh, silahkan, boleh. Makanya nggak ada kan pemilihan rakyat, ada juga pilkada. Bentar lagi ada pemilihan apa nih? Kata Pak Camat, pemilihan bupati, bener nggak? Pemilihan bupati, gubernur. Yang menang kayak ulah gede hulunya, anu eleh ulah guru tuh, yang menang yang ini ya itu kan harga mah tetap segitu, bener nggak? Minyak sayur segitu, beras segitu, semuanya segitu. Udah kita yang penting nggak sakit huntu, yang penting anak masih kebeli sepatu, udah gitu aja. Terapkan sholat berjamaah. Makanya di fikih ada bab pemilihan imam. Imam tuh harus dipilih. Kalau imam harus dipilih, Bu. Kori. Siapa kriteria yang menjadi imam? Yang pertama a'lamuhum, orang yang paling alim, tahu hukumnya, tata cara sholat, hukum tata cara sholatnya tahu, ahli fikihnya tahu, dari segi hukum agamanya tahu, angkat menjadi imam. A'lamuhum, yang paling alim, yang tahu hukum kenegaraan, tahu visi dan misi, tahu jalan keluarnya. Ini negara arahnya mau dibawa kemana, angkat jadi pejabat. Betul? Ustadz ini alimnya sama, mesantrennya juga sama, dia alimnya sama. Terus siapa? Lihat absohuhu, yang lebih fasih misalnya. Betul? Yang lebih fasih angkat jadi imam. Itu enggak sah orang yang fasih ngemakmum kepada yang bukan, yang cedal, nggak sah. Apalagi yang swing mah nggak sah. Iya tuh, coba kalau imam orang swing, Bismillahirrahmanirrahim.
Jangankan jadi imam sholat orang suing mah, kalau jadi penceramah aja udah nggak beres. Kata panitia, Bapak, Kiai kenapa terlambat ke sini? Oh maaf, nanti nalan magnet, anak oton, amak mek. Ngomong apa sih kata panitia? Anak mobil on, amak mek. Unik, alangin alat atet. Oh ternyata tadi di jalan ada mobil tronton nabrak bebek, ngeguling, macet. Terus yang pas sehat jadiin imam, artinya yang nyambung lisannya sama rakyat, betul, tahu apa maunya rakyat ini pengennya maunya tuh sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, setuju? Nah, itu kan yang kita mau, betul? Ya ini kan kadang-kadang lapangan kerja ada, orang susah cari kerja, betul? Pakai nyogok segala, ngebelain jual tanah, udah nyogok, malah ditipu lagi. Nah, kasihan banget sih. nyala Ustadz. Oh, angkat jadi imam yang lebih fasehat. Susah kita kalau punya pemimpin nggak nyambung sama makmum. Nih masyarakat Indonesia ini makmum tuh loyal, tuh taat kepada imam. Kapan? Selama imamnya benar, betul. Imam takbir, makmum juga takbir. Imam ruku, makmum juga ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Imam salah, jangan ribut, jangan main demo aja, tegur. Aturannya ruku, dia langsung sujud, tegur. Subhanallah, betul. Kecuali imam buang air, buang kentut, baru imam sadar diri. Imam sadar diri mundur, makmum di belakang tinggal gantiin posisi imam, terusin. Negara hancur gara-gara imam udah kentut, tenang aja nggak sadar, betul. Masya Allah. Ini Ustadz pas sehatnya sama semua ahli kori, kayak Ustadz Imron sama Ustadz Adin tadi, enak nggak? Oh enak, pengen punya suami bisa kori, Bu. Kayaknya kalau suaminya bisa kori, istrinya bisa kori, kalau berantem pakai kori enak kali ya. Dasar kamu. Gitu aja Pak Imron. Kalau berantem nanti pakai kori aja. Bagaimana yang tadi ngomong? Pohon deh. Pas sehatnya sama. Siapa yang dipilih kemudian? Yang dipilih asanuhum, yang lebih tua umurnya, angkat jadi imam. Ini Ustadz umurnya sama, tanggal lahirnya sama. Lihat siapa yang istrinya dua. Bener, yang istrinya dua. Kenapa Ustadz? Karena orangnya sabaran. Pulang ke yang tua nggak dibukain pintu, ke yang muda nggak dibukain pintu, akhirnya dia tidur di musola. Itu aja jadi imam. Nah, berjamaah. Sholatnya berjamaah, ada pengajian ikut berjamaah, ikut nimbrung, artinya berjamaah bukan hanya sholat, Bu. Kita bareng-bareng sama yang lain, ada pengajian berjamaah, ikut pengajian. Ini pengajian di sini malam Senin kan? Suka rame nggak Ustadz Adil? Oi ngaji sih ya, gimana? Keluar ya bahasanya. Ya, jangan tetap melulu. Ngaji, Bu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau nggak ada para ulama, acak-acakan Pak. Siapa yang mimpin, yang jadi imam siapa, yang ajak pengajian siapa, kalau ada riungan, ada tahlilan siapa yang mau mimpin, betul? Kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada ustadz siapa? Pas ada tahlil, ada riungan nih, ada tahlil, ustadznya pada nggak ada, nelpon Ustadz Adin, aduh maaf saya lagi di luar. Ustadz Ahmad ditelepon, maaf Pak, saya lagi LDK. Apa itu LDK? Latihan apa namanya? Latihan dasar keustadan.
Ditelepon semua ustadz-ustadznya nggak ada, sementara jamaah udah hadir, tinggal mulai. Akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada RW. RW tanggung jawab, betul. Waduh, kata RW, mati gua. Mending gua berantem daripada mimpin tahlil. Tapi RW kan punya anak gua, dia RT, betul. Pimpin tahlil. Nggak bisa, pimpin. Berhubung RT namanya juga bawahan RW, nurut atuh. Pak Aris, Pak RT Aris. Sedikit-dikit dia juga bisa. Untung RT Aris kreatif, udah para jamaah itu kuenya kumpulin aja di depan. Kumpulin di depan kue-kuenya, kata Pak RT Aris, jamaah menundukkan kepala semua, jamaah nunduk semua. RT Aris mulai, Bismillahirrohmanirrohim, wabolu anak, payis anak, goreng pisang anak, goreng gegodo segala-gala anak, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres ngadoa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Mamat hajat hajat. Naksol goyot. Naksol goyot. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata RW. Doa masuk UN. Selesai tahlil, makan bareng, mules semuanya. Mulus semua pengen berak. Kata RW, gara-gara NTT baca doa berak dibaca. Terus gimana ini Pak RW? Ya udah, kalau begitu kita semua berak berjamaah. Berak berjamaah di mana? Di kali di sono. Pakai sarung semua jamaah tahlil, berak berjamaah di kali. Namanya di kali kan di atas, kalau kotorannya ke bawah pasti ada suaranya. Plampung, cuma RW doang yang gak ada suaranya. Kata RW, lu mah gak ada suaranya berak. Waktu beda. RW, ternyata RW lupa sarung yang gak di sini satu. Pas dia berdiri, butuh gua. Terus, lanjut. Yang parah ya, sikap begini. Ngaji Pak Bu, isi di GSB ini lengkap. Malam minggu di masjid, betul. Malam Seninnya di musola. Saya ngisi di RT 1 di musola Parikul Janah malam Sabtu. Ayo ngaji. Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Susah kalau jadi orang yang bodoh, betul. Belangsak jadi orang bodoh. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia juga belangsak orang bodoh mah. Saya punya cerita, Pak. Ini cerita di sini doang saya ceritain nih, jangan rahasia nih sebenarnya nih. Ini dongeng saya ceritain. Dongeng. Dulu heula. Dulu ada orang udah jelek. Hidupnya susah. Nggak laku. Yang namanya orang susah nggak laku. Masya Allah, karena dia kepincut, kepengperiman dulu kesamaran kaya. Akhirnya dia nanya sama temannya, gimana sih kalau pengen jadi orang kaya? Oh gampang, kalau pakai jalur cepat gampang. Kamu datang aja ke Ciomas ke Kiai Peci Merah. Paman. Di sana nanti kamu minta jampe cepat kaya. Oke siap. Berangkat dia ke Ciomas. Maklum dulu mah namanya juga hutan semua, betul. Hutan semua. Pas di perjalanan dia bertemu dengan harimau yang sangat kurus harimaunya. Kata harimau, Bapak mau kemana? Saya mau ke Kiai Peci Merah. Mau apa? Saya mau minta jampe jadi orang kaya. Oh sekalian bilanginnya ke Kiai Peci Merah, salamin. Ini saya gimana nih supaya saya jadi gemuk badannya, kata harimau kurus. Supaya gemuk dibilanginnya tolong. Oke, saya sampaikan. Berangkat lagi. Begitu berangkat di tengah perjalanan yang kedua, dia bertemu dengan dengan ular gede, ularnya.
Katanya Ustaz kok binatang bisa ngomong, namanya juga dongeng, udah dengerin aja sih. Kata ular, bapak mau kemana? Mau ke Kiai Peci Merah, mau minta jampe supaya cepat kaya. Oh sekalian ya, bilangin ke Kiai, ini saya kenapa nih keselak nih, Masya Allah keselak, nggak sembuh-sembuh, bilangin ya. Nanti saya bilangin, berangkat lagi. Ketiga, dia ketemu sama janda buhay, cantik jandanya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Kiai Peci Merah, minta jampe supaya cepat kaya. Oh sekalianlah bilangin ya, ini saya seorang janda. Padahal saya nggak jelek-jelek amat, saya cantik, saya kaya, harta saya berlimpah banyak di mana. Tolong bilangin, gimana caranya saya supaya cepat punya suami? Udah lama saya menjanda. Oh kalau begitu siap, berangkat. Ketemu Kiai Peci Merah di Ciomas. Beres ijazah dia, ijazah doa supaya cepat kaya, tapi nggak ngamplok kan susah. Sepulangnya dari Ciomas, dari Kiai Peci Merah, dia bertemu yang pertama, apa yang dia ketemu ya? Janda. Kata janda, Pak gimana? Alhamdulillah udah ketemu. Kata Pak Kiai, kamu kalau pengen cepat laku, jangan suka pilih-pilih laki-laki. Siapa yang ada di depan kamu, kamu lamar jadi suami kamu. Kata si janda, waduh, yang ada di depan saya kan kamu. Ya udah kalau begitu, maukah engkau saya lamar untuk menjadi suamiku? Apa kata si bodoh? Nih, sorry ye. Ente kan barang second, nggak mau saya barang second mah. Saya mau udah punya jampe kaya. Nanti kalau saya kaya, saya mau kawin sama artis papan atas. Eta ingetnya jampe, jampe. Padahal mah nikah belanya. Udah nikah mah bunuh tak apa. Kayaknya berangkat lagi. Yang kedua, dia bertemu dengan ular. Kata ular, Pak, bagaimana kata Pak Kiai? Oh, kalau kamu pengen cepat sembuh, nah kan cegukan apa? Nah, namanya juga selek. Kalau pengen sembuh, kamu baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Kata Kiai juga, akhirnya ular baca tasbih. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh. Keluar segede botol, nggak segede gini ada kali ini. Bahkan lebih gede dari ini bu, segede botol gede. Ternyata yang keluar adalah emas. Kata ular, terima kasih Pak, Masya Allah, ini sebagai apa, sebagai ininya saya persembahkan emas ini untuk Bapak. Apa kata si bodoh? Aduh, nggak mau, sorry, itu kan barang najis, namanya juga muntah. Kata orang bodoh, ya namanya orang bodoh, dia nggak tahu padahal itu hanya mutanajis, bukan najis Pak. Ada najis, ada mutanajis. Kalau najis itu datiahnya najis, kalau mutanajis barang yang terkena najis. Kan kalau ngaji mah Ustaz Rauf malam minggu Fathul Muin dibaca Fathul Muinnya, benar nggak? Lau auqaat bahimatun haban Fain kana solaban bihai sulau zuri anabata pamutanajisun. Ada kambing makan nangka, begitu makan nangka bijinya keluar muntah. Biji nangka begitu dilihat tidak berubah sama sekali biji nangkanya. Andai kata biji nangka tersebut ditanam pasti jadi, maka biji nangka tersebut hukumnya bukan najis tapi mutanajis. Anak kala mutanajis, biji nangkanya dicuci, setelah dicuci dimasak, wayu kalau makan halal. Ini diajak aja sama cicing baik. Dasar bodoh, padahal dia kalau ambil itu emas jadi orang kaya dia Pak. Berhubung dia ingatnya jampe aja jampe. Enggak, sorry, saya udah punya jampe dari Pak Kiai, saya nanti kalau diamalin nih saya jadi orang kaya. Padahal dia kalau ambil itu emas jadi orang kaya. Terakhir dia bertemu dengan harimau yang sangat kurus.
Kata harimau, gimana Pak? Kemarin ketemu nggak sama Pak Kiai? Ketemu. Kata Pak Kiai, kamu kalau pengen cepat gemuk, kalau makan jangan pilih-pilih. Apa yang ada di depan kamu, makan. Kata harimau, aduh, yang ada di depan aku mah kamu. Di hatinya harimau, wah, harimau udah gini aja. Oh. Wah, dimakan tuh orang, mati akhirnya. Jampe kaya nggak diamalin, janda bohai nggak dapat, emas yang gede nggak dapat, yang dapat apa? Mati gara-gara jadi orang bodoh. Terus 5 menit lagi. Maka kita kalau pengen jadi orang yang berharga, kita harus bareng-bareng berjamaah sesuai dengan tema. Apa ini temanya? Dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, menebar empati, perkuat silaturahmi. Tuh, silaturahmi harus saling. Maka Imam Ghazali mengatakan kepada kita konsep hidup yang baik itu kun kaliyade walatakun kal udunain. Jadilah engkau seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Ini tangan kanan sama tangan kiri kompak Pak. Yang kiri kalau gatel, kanan gak diundang, datang sendiri garuk, betul. Yang kanan gatel, datang lagi yang kiri, gatel semua, saling garuk, betul. Sering bertemu, coba kuping kanan sama kuping kiri pernah silaturahmi? Nggak pernah. Yang kanan congean, kata yang kiri mati. Yang kiri berdarah, kata yang kanan makan tuh darah. Nggak pernah dia akur, nggak pernah bertemu. Tapi kalau tangan kanan yang sama yang kiri sering ketemu, betul. Masya Allah. Juga kerjaannya beda-beda Pak, tangan kanan sama yang kiri. Tangan kanan tuh kerjaannya bagus-bagus, betul. Salaman, benar. Apalagi salaman sama yang Masya Allah. Terima gaji kalau awal bulan, bener nggak? Banyak, bagus-bagus tangan kanan. Tapi yang kiri apa kerjaannya? Cebok, cleaning service, mobilisasi. Terus apa yang kiri dia iri sama yang kanan? Enggak pernah. Bener nggak? Enggak pernah iri. Kata yang kiri, biarin ya lu, emang kerjaan gua mah kayak begini, biarin. Tapi yang kanan kan punya pikiran, tenang aja kiri, kamu jangan semburu sama saya. Nanti kalau saya gajian, kita ke mall, kita beli jam tangan, nanti kan yang make elu. Benar? Tuh, makanya kalau jam tangan dipakainya di tangan kiri, di kiri pakainya Pak. Kasihan nih, kobel melulu. Benar? Ayo kita itu hidup harus saling, harus rukun. Berjamaah nih ngadain perayaan seperti gini, kalau diadain cuma satu orang nggak bakal bisa. Benar? Sekecil kita, Nabi Sulaiman aja dulu ketika mau jihad, dia minta bantuan terhadap kaumnya Pak. Kata Nabi Sulaiman, hei kaumku, saya mau jihad, siapa yang mau bantu? Akhirnya kaumnya pada bantu, termasuk para binatang membantu Nabi Sulaiman. Datang gajah nyumbangnya kerbau. Datang kerbau nyumbang kambing. Datang kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang belalang. Datang belalang nyumbang semut. Kata gajah, woi belalang sini lo. Kenapa? Lu sumbangan kecil amat lo. Lu nyumbang semut kecil amat. Gua nih gajah nyumbangnya kerbau. Nabi Sulaiman tersenyum. Kata Nabi Sulaiman apa? Al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu disesuaikan dengan kadar kemampuan, betul. Gajah nyumbang kerbau wajar nggak? Gajah gede sumbangannya gede. Belalang kecil sumbangannya semut kecil. Yang nggak wajar datang gajah nyumbang semut. Bener nggak? Ini duit banyak apa banyak, dipintain maulid malah ngumpet di dapur. Bilang sama anaknya, bilangin sama itu mamahnya nggak ada. Kata panitia, mama ada nggak? Nggak ada, adanya di dapur. Ya, namanya anak kecil bocor. Jangan jadi orang pelit Pak Bu. Jadi orang pelit nanti matinya nggak bakal gini aja deh matinya nih. Ya pelit, pernah ada matinya gini aja. Pas dipandiin sama Ustaz Adin. Mana ada jampenya kan Ustaz Adin ya. Kalau orang yang sudah keras ada jampenya supaya lemes, ada jampenya.
Itu udah dijampe sama Ustadz Adin pas mandiin, tetep aja udah Ustadz Adin. Kata Ustadz Adin, siang nih, dasar lu di dunia, pelit nyusahin, mudah mati nyusahin juga malah nabok gua lu. Kesel Ustadz Adin. Gua bawa kasetin juga lu. Dibungkus mayatnya, begitu dibungkus dibawa ke masjid. Kata istri yang meninggal, kata istri yang si pelit, Ustadz Adin, ayo makan dulu, makan. Kan si pelitnya udah mati, makan dia nyembelih kambing, banyak makanan, makan dulu Ustadz Adin sama rekan-rekannya. Ustadz Ahmad, Ustadz Asri makan. Mayat si pelit di masjid sendirian aja. Ada orang gila masuk. Orang gila aja tahu kalau dia pelit tuh. Si pelit mati. Akhirnya itu mayat si pelit dikeluarin sama orang gila, dimasukin ke dalam bedug. Digantiin sama orang gila masuk ke dalam keranda. Begitu waktu sholat jenazah tiba, usolli ala hadir jenazah, Allahu Akbar. Si mayatnya di bedug, di dalam orang gila. Beres, digotong. Begitu digotong ada tanjakan. Kata orang gila yang di dalam, nanjak. Terus ada di tak. Kayaknya ada yang ngomong nih. Ih, masa mayat ngomong? Ih, tar dulu. Terus aja jalan, turun. Kata orang gila di dalam, turun. Coba dengerin dia. Ih, iya ya, ada yang ngomong. Coba dimasukin tangannya. Pas begitu Ustadz Adit masukin tangannya, digigit sama orang gila. Digigit. Masya Allah, ternyata di dalam orang gila. Ini dongeng, nggak ada di kitabnya, nggak ada, cuma ada dalilnya. Al-bahil bahidun min rahmatillah qoribun minanar. Buktinya mayatnya malah disolatin di dalam bedug. Benar nggak? Maka jadi jangan orang pelit. Anpik mapil goib yaktika mapil jaid yaktika mapil goib. Infakkan apa yang ada di kantongmu, niscaya akan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Betul? Ya, kita tuh harus kompak Bu, seperti 5 jari. 5 jari ini semua ada simbolnya. Ini jempol. Ini simbol pejabat, Pak Camat, Ibu Lurah. Ini jempol. Kenapa? Karena kerjaan kalau udah diacungin jempol sama pejabat keren, bener nggak? Kayak gini nih, wah keren. Telunjuk, ini simbol orang kaya yang punya duit. Betul? Kenapa? Karena telunjuk orang kaya tuh mantep nih. Kalau ada kerjaan kayak gini, orang kaya menunjuk-nunjuk juga pantas, benar. Itu coba pindahin tuh. Oh, itu kurang. Coba yang susah, nunjuk. Ada model. Benar gak? Orang kaya mah kentut juga kentut. Kalau lagi barang orang kaya kentut, nggak bakal diomeli. Apa katanya? Oh Pak, sehat. Coba kalau yang susah kentut, goblok siapa? Takut lagi di depan gua, dosa bangke lu, mabur lu sono. Habis. Yang tengah ini simbol polisi, TNI, kiai, ustad, kiai jangan memihak. Menengah, apalagi ustad sampai jadi apa namanya? Jadi tim pemenang, tim sukses pencalonan, jangan. Kayak temenang eleh jamaah bubar Bang. Menengah, kemudian jari manis, ini simbol pemuda. Kenapa? Karena waktu muda adalah waktu yang manis, walaupun buntung tetap namanya jari manis. Yang gawat nih kelingking. Ini kelingking simbol ibu-ibu nih. Walaupun kecil tapi dia antem, serba masuk. Ke kuping masuk, hidung masuk, ke mulut masuk. Bahkan di kampung kalau mau ngetes nih ayam mau nelor atau enggak pakai ini. Bener pakai ini. Atau pakai jempol meludes ya bol batur. Cuma masing-masing ada kelemahannya, betul. Nih jempol kalau dia ketemunya sama telunjuk, jempol ketemu, kalau sama kelingking ketemu sama kelingking, yang kalah siapa? Jempol. Hah? Yang kalah jempol, karena jempol pejabat, kelingking perempuan, kalah.
Sebab apa? Sebab banyak kadang-kadang jabatannya hancur gara-gara perempuan. Betul? Karena jadi RT doang nggak hanya nyandung tuh kayak aku pemajikan. Cuma kelingking ini kalahnya sama siapa? Telunjuk. Kenapa? Kelingking perempuan, telunjuk orang Kayak orang kaya. Kalah sama orang kaya, makanya nih muka-muka kayak begini kalah sama duit mah. Bener nggak? Iya bener. Makanya Pak kalau nyari istri, cari istri yang pinter nyari duit. Duit udah diumpetin juga di kaos kaki, ketemu aja. Duit apa nih? Duit sial, udah gua umpetin juga masih ketemu aja. Itu namanya istri yang bisa nyari duit. Nah, berhubung ini istrinya udah bisa nyari duit, si bodohnya juga udah mati, kita juga udah hidup bareng. Mudah-mudahan selesai maulid di sini, kita mudah-mudahan bisa rukun bersama. Amin. Rukun sama tetangga, rukun sama keluarga, rukun sama masyarakat pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya cukup sampai di sini saja karena di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Asik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.